Kata Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang paling lengkap, panjangnya semeter, silakan lihat di perpustakaan UIN. Imam Ibnu Manzur mengatakan asluhu ada yaudu, asal dari kata id artinya kembali. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan. Awaklah berapa hari tidak makan? Sudah 28 hari tidak masuk ketupet gulai pagi, tidak masuk nasi uduk, nasi lemak. Maka begitu nanti Idul Fitri berarti kita kembali makan. Maka sesoleh-soleh orang, sealim-alim orang, haram hukumnya berpuasa pada tanggal 1 Syawal, karena 1 Syawal adalah kembali makan. Cuman hati-hati masalah makan ini, karena lambung ini kan sudah terbiasa tak diisi pagi, tiba-tiba diisi opor ayam, masuklah bakso, masuk, akhirnya mencret tinggal. Maka disyariatkanlah kita namanya puasa 6. Jadi hari kedua Syawal sudah bisa puasa 6. Untuk apa disyariatkan puasa 6 ini? Rem. Karena kalau tidak ada remnya, ini tiap hari makan. Jadi hari pertama makan, siapa yang mau hari kedua silakan, bebas, tidak mesti mutatabi'aini, berturut-turut, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung. Kami masih ada utang 7 hari, 7 hari potong bu ya, tidak puasa ya. Apakah kami qadha dulu atau langsung puasa 6? Qadha dulu 7 hari, habis itu baru puasa 6. 7 tambah 6 3 boleh. Habislah kue itu bu ya. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan awak bisa sampai ke Mesir, amin. Sampai ke Mesir, nanti ziarah ke makam Imam Syafi'i, amin. Nanti dokek makam Imam Syafi'i itu ada makam ulama besar mazhab Syafi'i namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan, siapa nan puasa qadha di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Ini alternatif bagi ibu-ibu yang ada utang 7 hari potong, maka nanti di bulan Syawal niatnya puasa qadha. Amba berniat puasa qadha 6 hari, otomatis dapat pahala. Ustaz dari tadi kok ibu-ibu? Ya, karena ibu-ibu yang tinggal 7 hari. Ternyata bapak kok tinggal 7 boleh hari, lebih banyak lagi udah. Maka bapak-bapak pun begitu juga, niatnya nanti niat puasa qadha, otomatis dapat pahala puasa sunat. Apalagi puasa qadha-nya di bulan Syawal hari Senin dapat 3, puasa qadha dapat, puasa sunat Syawal dapat, puasa Senin dapat. Kata ibu-ibu, ada dapat 4 Pak Ustaz. Satu lagi apa? Diet. Diet itu bonusnya, jangan sampai masukkan ke niat nawaitu shoma ghadin, diet lillahi ta'ala. Tak bisa. Sumu tasihu, kalau kamu berpuasa kamu sehat, sehatnya itu bonus. Ini tentang jangan sampai kebablasan, tak ada rem makan makanan. Nah, ini tentang adab-adab kita nanti pada saat Idul Fitri. Idul Fitri balik makan, yang tak mau makan paksa makan. Tapi memang pengalaman saya, pengalaman ambo pribadi, kalau awak berniat puasa memang banyak godaan. Waktu itu masih mengajar di UIN, puasa sunat ambo, langsung datang mahasiswa, Pak ada nasi kotak gitu. Waktu tidak puasa tidak ada nasi. Khutbah ambo di Masjid Jalan Sudirman Darul Abror di komplek DPR. Habis khutbah datang jamaah, Ustaz kita mampir sebentar di pondok bau. Waktu tidak puasa tidak ada. Nah itu macam-macam tahu setan itu jadwal. Nah jadi oleh sebab itu godaan ini luar biasa. Kalau puasanya puasa qadha tak bisa dibatalkan, tapi kalau puasa sunat bisa. Misalnya ambo bertamu ke rumah ibu, itu ibu suruh makan, tak somad silakan makan. Mohon maaf bu, ambo puasa. Ibu tidak boleh tersinggung, karena kata Nabi, faman sya'a falyasum, siapa yang mau teruskan puasanya. Faman sya'a falyuftir, siapa yang mau silakan berbuka. Itu nanti jangan awak tersinggung kalau ada tamu datang ke rumah awak, silakan makan, saya puasa. Alah, mau mengaji online. Soal enggak, itu memang enggak masalah.
Itulah kalau awak sama-sama mengaji, gurunya sama, kajinya sama, insya Allah awak tidak akan tersinggung. Ambo banyak jamaah tamu bertamu ke rumah, nah, silakan makan Pak, ambo puasa Pak Ustaz, silakan minum Pak, ambo puasa, ambo tidak tersinggung. Alhamdulillah gula ambo tidak habis. Ustaz kalau bertamu ke rumah orang, kebetulan Ustaz puasa sunnah, Ustaz makan apa enggak? Ambo tengok dulu lauk. Nah, kalau nasi kotak ayam goreng, nah, aku batal mubazir. Tapi kalau asam podeh bau, susah sobik leh. Meniti ini awak. Nah, ini tentang masalah adab-adab. Jangan tersinggung. Padahal kita sudah bersih. Jadi makna Idul Fitri yang pertama balik makan. Makna Idul Fitri yang kedua adalah Idul Fitri balik suci bersih. Fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua manusia yang lahir itu fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah, fitratul Islam, suci, bersih. Tidak ada anak kecil yang lahir berdosa. Tidak ada lahir anak kecil bawa dosa. Ada pernah bapak ibu mendengar berita telah lahir satu bayi langsung ditangkap KPK? Tidak ada. Sebab bayi kok bersih, tidak ada berdosa. Cobalah awak gendong anak ketek. Ustaz Somad, tolonglah gendongkan anak ambo Pak Ustaz. Gendong anak. Lucu ya, tapi itu kok terkoncing anakku. Betuah anak saya ini Pak Ustaz, betuah pula katanya anak ini. Lanjut oleh baju awak dikoncing. Betuah. Dan awak pun tidak bohong. Kenapa kita tidak marah? Sebab anak kecil itu tidak berdosa. Coba kalau apanya terkoncing. Menangis anakku. Awak pun golak. Apa kata Pak? Ini umur begini memang lagi lucu-lucunya. Ya Pak Ahmad. Iya kenapa? Enggak gitu digendong gitu. Kenapa? Sebabnya tidak ada dosa, tidak berdosa. Jadi balik Idul Fitri, balik kepada fitrah, tidak ada dosa. Kharajaka yauma waladathu ummuh. Keluar dari Ramadan seperti keluar dari rahim ibunya, suci bersih. Dosanya kepada Allah habis. Dibersihkan oleh tarawih, witir, tahajud, zikir, solawat, habis bersih. Ini ambo sedang berhadapan dengan bayi-bayi, cuma gak tua gitu. Bayi. Dosa kepada Allah Ta'ala sudah bersih insyaAllah. Tapi dosa kepada manusia, itulah maka adat istiadat awak kalau Idul Fitri mohon maaf zahir dan batin. Batin perut, zahir pundak. Apa makna perut dan pundak? Ambo bersalaman sama bapak, Pak Ketua Masjid. Ya, saya pergi dulu ya. Ya, waktu ambo pergi yang nampak apa? Pundak. Itu maka disebut zahir. Waktu ambo pergi nandak nampak mana? Perut. Nandak nampak itu batin. Maka disebut dengan mohon maaf zahir dan batin. Itu bahasa Arabnya zahir. Kalau tidak percaya, tanya sama dosen bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Suska, Ustadz Dr. Alwizar, S1, S2, S3, doktor bahasa Arab. Kalau tidak percaya sama Bu, nah, mengigaunya pun bahasa Arab, kata Pak Ahmad. Ambo waktu itu kan balik dari Maroko dengan titel LCMA, LC Al-Azhar, MA Maroko, mendaftar jadi dosen bahasa Arab di UIN. Sampai di situ mengaduk ambo ke ketua apa namanya pusat bahasa itu Bu ya, pusat bahasa. Waktu itu tidak diterima, kami tidak terima katanya, karena ijazahnya bukan bahasa Arab. S1 ambo Al-Azhar, S2 Darul Hadis, bukan jurusan bahasa Arab. Itulah hebatnya UIN. Kalau tidak jurusan bahasa Arab tidak diterima, mesti jurusan bahasa Arab. Jadi kenapa waktu ini menyebut mohon maaf lahir dan batin? Tidak tahu apa siapa mengubah itu. Tapi deklah awak terlanjur salah, lanjutkan ajalah kesalahan. Mohon maaf zahir dan batin. Zahir nan nampak, tapi ada nan tak nampak. Zahir contoh nan salah nan zahir nan mana? Zahir misalnya ada nan belum membalikkan rantang kotak. Itu kan zahir John. Tapi ada nan sifatnya batin di dalam hati. Sakit hati awak. Ambo memang sakit hati ambo menengok tetangga awak tu ya. Sakit dia motornya baru. Itu tidak salah, ini salah awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri kembali kepada suci bersih.
Kepada Allah sudah suci kita, tapi kepada tetangga, kawan, sahabat belum. Itulah maka disunnahkan sembahyang Idul Fitri jalan dari jalan Siko, waktu baliknya jalan satu lagi. Supaya apa? Supaya banyak bersuah orang bersalaman minta maaf. Selamat hari raya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Oh, enggak ada ini. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Minal aidin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin. Semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Doa itu baik apa tak baik? Baik. Sedangkan dalam sholat boleh menambah doa yang baik. Mana dalilnya? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi ada satu sahabat lain doanya. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sembahyang Nabi bertanya, siapa tadi nama buat doa dan tak pernah aku ajarkan? Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Yang gentleman yang ngaku anak ampun membaca doa itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Padahal tak pernah diajarkan Nabi. Berdasarkan hadis itu apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Hadyusari Muqaddimah Fathul Bari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Jawazu ihdasi dzikri, boleh membuat doa ghairil ma'sur, walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, malam yukhalif bil ma'sur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Namanya boleh membuat doa kok. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, gelarnya Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis hafalannya. Ini menyebut boleh membuat doa. Tiba-tiba ada kudu ustad hafalannya cuma 3 hadis. Itu pun kalau duit lampu mati, laptopnya habis, baterai habis, hadis ini. Membid'ahkan tak boleh doa minal aidin wal faizin. Karena aku tanya Bapak Ibu, Anda ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang 300.000 hadis atau Ustadz 3 hadis hidup laptop tuh? Terserah. Aku cuma mengajak kita berpikir, karena Quran banyak bertanya afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Dia zakkara ulul albab, orang yang berpikir. Jadi doa minal aidin wal faizin baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu pun doa. Semoga amal kita tarawih awak, witir awak, tadarus awak, khataman Quran awak, tahajud awak, buka puasa diterima Allah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mana tahu nanti balik dari sholat Idul Fitri anak ibu bertanya anak bapak, ya mak, apa arti minal aidin wal faizin? Tak, pokoknya baiklah. Minal aidin, semoga termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci bersih balik. Wal faizin, semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, selama Ramadan kelompok sudah menang melawan hawa nafsu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nafsu apa? Nafsu sarapan pagi, nafsu makan siang, dibalaskan saat azan maghrib berkumandang. Idul Fitri yang pertama balik makan, Idul Fitri yang kedua balik suci, Idul Fitri yang ketiga adalah hari raya, hari besar. Itu mana Id? Id artinya hari raya, hari besar. Karena waktu Nabi sampai ke Madinah, mereka orang kafir jahiliyah, hari rayanya ada 2. Diganti Allah, maka bergantilah. Qad abdalakum bi khairin minhuma. Allah sudah ganti dengan hari yang lebih baik daripada 2 hari itu. Itulah ini Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi pada hari Id itu jangan sampai adonan tidak makan, jangan sampai adonan susah. Kalau ada nanti di lampu merah simpang 4 Ganda Sakti yang mengemis, tangkap. Itu pasti sindikat, itu pasti ada penjahat aktornya, itu pasti dikoordinir, disebar. Karena aslinya semua sudah dapat zakat fitrah. Betul? Siap menangkap yang di lampu merah nanti? Ambo waktu Idul Fitri potang. Kan waktu itu jadwal Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri. Jadwal apa kan khotib di Ramayana Panam.
Pas di simpang Tabik Gadang, adalah satu anak menggendong anak ketek. Mau akan bangkit, Allahu Akbar, Allah. Buka kaca Pak. Iya orang meledapek berat kita. Kasih duit suruh balik. Kenapa Ustaz tak nangkok? Ambo kan khutbah, nangkok ini loh. Nak khutbah. Ini tidak selesai dengan khutbah. Ini tak selesai dengan ceramah. Ini selesai dengan perda, peraturan daerah. Ditangkap. Setuju Bapak Ibu tangkap. Ini tanggung jawab anggota legislatif. Cuma yang jadi masalahnya Pak Ahmad kok DPR RI pula terlalu ketinggian. Jadinya mesti diturunkan lagi ke bawah. Mesti ada pergub, peraturan gubernur Riau. Tidak boleh ada di lampu merah peminta-minta karena sudah dikasih zakat melalui Basnas. Ini tak selesai dengan ceramah dan khutbah. Khutbah berapi-api. Nanti pas di lampu merah ada pengemis, datang bawa khutbah. Wahai para pengemis, tak selesai. Mesti dengan aturan negara. Dan kita alhamdulillah tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia pakai sistem demokrasi. Segala suara aspirasi masyarakat sampaikan melalui pengajian, sampaikan melalui tausiah, sampaikan melalui taklik akbar, didengar oleh para anggota dewan, disuarakan. Hasilnya kalau di pusat namanya undang-undang, kalau di kabupaten kota namanya perda, peraturan daerah. Kalau tak sanggup anggota dewan membuat, namanya pergub, peraturan gubernur, perbub, peraturan bupati, perwako, peraturan wali kota, camat, tak tolong di camat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Idul Fitri itu apa yang perlu kita jaga? Menjaga masjid. Masjid Ukhuwah atau Al-Ukhuwah? Masjid Al-Ukhuwah dalam perjalanan ambo ceramah, Al-Ukhuwah ikut jadwal ambo sebulan sekali subuh mubarak. Masih ada tuh ya? Alhamdulillah. Subuh mubarak. Ambo kalau ditanya orang di mana-mana ceramah, Ustaz, tolong kasih jurus biar supaya masjid kami ramai. Kata ambo, datang kalian ke Pekanbaru di Jalan Garuda Sakti, masuk komplek Undri, ada situ namanya Masjid Al-Ukhuwah. Saya pernah mengajar di situ bertahun-tahun setiap subuh Ahad, itu termasuk yang ramai. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Setiap subuh Ahad ada namanya coffee morning. Sediakan coffee morning. Coffee artinya kopi, morning artinya pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Memang tidak ada lain kopi itu. Tapi ternyata ada sotonya, ada sopnya, ada baksonya, ada mie ayamnya, ada ketupatnya. Dulu, kini tidak tahu. Puasa tak ada, off. Tapi di luar puasa berlanjut lagi insyaAllah, amin. Ini masjid ini perlu kecerdasan pengurus untuk menarik jamaah. Bagaimana supaya jamaah tertarik ke masjid? Jamaah kepanasan, pasang AC. Malam tadi yang buat ceramah, AC-nya 2, tapi mati dulu. Ditanya deh Pak Bupati tanya, Ustaz, ini AC itu? Kata Ambo, AC itu dipasang bukan untuk mendinginkan badan awak Pak, tapi untuk mendinginkan hati awak. Tapi di Masjid Al-Ukhuwah berapa puasanya Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun 10 tetap angin. Entah hasil kalau mau tidak diservis. Tapi nan joleh ikut jumlah jamaah kok. Kalau masuk kampungnya over capacity. Ikulah di luar kemampuan iko. Nah itu jadi bukan salah AC-nya. Bagaimana supaya jamaah tertarik ke masjid? Maka baguskan karpetnya. Tengok. Dulu bagus kok, ini udah agak-agak rontok. Macam mana supaya jamaah kau tertarik ke masjid? Buat di sekelilingnya ada kaligrafi yang cantik-cantik. Karena mata ini zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang ke bintang. Jadi mata awak menengok langit itu yang cantik, yang indah. Maka di masjid ini kaligrafinya cantik, indah. Ada pula terjemahnya di belakang hadis. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Paksa ke bawah Bukhari. Dipasang lampu cantik. So ada orang ibu-ibu yang solat ke Masjid Al-Ukhuwah kok balik pasti minta balikan ke lakinya lampu condong ikut. Minta condong ukhuwah katanya. Kadang sembahyang awak di masjid, Qurannya tak jelas susunan. Tapi di Masjid Al-Ukhuwah tengok cantik. Dari susunannya nampaknya Qurannya tidak pernah dibaca.
bukan begitu Buya. Iko baru disusun tadi, cantik luar biasa. Nah itu toiletnya juga, toiletnya bagus, rapi, bersih. Jadi apalah kurangnya masjid Iko? Ada satu kurang, kanopi. Nah di situ pintu masuk. Mana kotak sedekah? Sebarkanlah siapa yang goreng. Nah, kanopi, nah, kotak, mainkan kotak di muka kok, sebab banyak ikan-ikan godang. Nah, baik yang dimuliakan Allah. Kalau malam pertama Ramadan, malam kedua, malam ketiga, mungkin uang masih ketek-ketek, sebab masih ada 3 boleh malam lagi. Iko malam terakhir kalau besok nampak anak bulan. Jadi masukkanlah sisa-sisa yang batal kemarin, masukkan saudara, masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya bagus, tapi kadang sumber dayanya dari mulai muazzinnya, imamnya, masjid awak imam Masya Allah. Di antara imam yang ambo suko termasuk Imam Al-Ukhuwah, suko. Kadang ada imam eko mantap, cuma ayatnya terlalu panjang. Iyo, sama itu. Kalau itu pas lah, ibarat makanan sudah ngelok gitu. Nah, itu suaranya merdu, hafalannya mantap. Imam awak kau bukan tidak bisa ayatnya panjang. Potong waktu kami tahajud sama Pak Ahmad di Al-Falah panjang, bisa. Ya korinya hafal. Di Quran itu sodonya di kepalanya 30 juz di kepala. Kalau kepala kok juz 30. Nah itu, jadi beruntung dan bertuah Bapak Ibu. Sumber dayanya ada, khotib imamnya mantap, bilalnya tadi bilal awal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Ampun semua yang di dompet lain, tak joleh, tak apa gitu. Coba selawatnya tadi. Ibu di belakang mendengar selawat tadi jelas kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di tempat lain kadang Allahumma salli alaihi. Ini Masjid Al-Ukhuwah kok menjadi masjid standar bagi masjid-masjid yang bingung untuk standar bangunan dari mulai fasilitas sampai imam. Saya mengajak kepada masjid, pengurus-pengurus masjid Pekanbaru, datanglah kalian piknik ke Masjid Al-Ukhuwah ini. Karena di sini guru-guru awak, ada Ustadz Maghfirah, ada Ustadz Al-Wizar, ada Buya Zul Ikrami. Maka mereka ini mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Allah tidak mencabut ilmu. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an, macam mencabut pokok kayu dari tanah. Tak begitu. Tapi bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama. Dicabutnya ilmu itu dengan meninggalnya ulama. Kalau ulama sudah meninggal, awak tak punya pegangan. Jadi Masjid Al-Ukhuwah fisiknya bagus, SDM-nya bagus, dan ada ulama-ulama yang menjaga, yang insya Allah tidak mungkin awak salah. Karena setelah meninggal Nabi, yang ditinggalkan tinggal lagi satu, al-ulama warasatul anbiya. Nah ini masjid ini terus tetap kita jaga. Siap Bapak Ibu memakmurkan masjid di luar Ramadan? Sedangkan yang udah balik kampung aja penuhnya macam ini, apalagi nanti setelah yang balik kampung itu balik ke siko, maka insya Allah melimpah ruah. Tapi itu tadilah, masjid ini penuh tapi tak bisa duduk di samping karena lo nadukan opi tadi. Nah, ini memang mesti diingatkan agak 2-3 kali. Nah, lalu apa lagi yang perlu kita jaga? Yang perlu kita jaga adalah perasaan orang lain. Itulah yang kita lakukan selama Ramadan ini. Selama Ramadan kita dididik untuk merasakan perasaan orang lapar. Lapar itu tak bisa diceritakan rasanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang nanda Islam, ada orang tak Islam bercerita tentang lapar, seminar internasional membahas kelaparan di Afrika, Ethiopia, tanya dulu, orang pernah lapar? Enggak. Enggak bisa membahas lapar. Narasumbernya kenyang, moderatornya kenyang, pesertanya kenyang, tidak melahirkan apa-apa guys. Tuang konyang tidak bisa bicara lapar. Maka yang bisa bicara tentang pengentasan kemiskinan, kelaparan adalah orang yang sudah berpuasa.
Cobalah deskripsikan tentang lapar. Nanti Bapak Ibu kasih anak-anak kertas, kasih pena, ceritakan tentang lapar. Walaupun sama-sama lapar, sama-sama di masjid, sama-sama berbuka, tapi bahasanya beda-beda. Coba nanti tes, nanti kumpulkan kertas, baca satu-satu. Lapar adalah ketika usus melilit-lilit. Satu kertas lagi. Lapar adalah ketika suara cacing mulai kompak. Karena lapar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lapar itu langsung dalam bentuk berbagi. Makanya tak diterima puasa orang kalau dia tidak berbagi. Dan yang disebut berbagi itu adalah berbagi zakat fitrah. Bila wajib membayar zakat fitrah? Kalau besok sore nampak hilal anak bulan, lalu kemudian besok diumumkan, maka maghrib besok mulai wajib membayar zakat fitrah sampai khotib naik mimbar. Sama waktu wajibnya dengan waktu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat Pekanbaru. Sampai jam 2 malam takbir berkumandang. Tengok masjid tak ada orang. Rupanya flash disk. Datang pengurus masjid, tunjukkannya flash disk, punya pelolok. Makanya banyak yang masuk surga itu nanti flash disk. Itu bedanya Masjid Al-Ukhuwah. Anak-anak muda kok dilatih untuk bertakbir. Berapa kali puasa awak tak bisa bertakbir? Malam takbiran tidak boleh. Kenapa? Karena Covid sedang takbir juga. Tapi begitu Covid berakhir, maka silakanlah agungkan asma Allah. Guna takbir itu bagi orang yang menyepelekan umat Islam, mengatakan umat Islam tidak bersatu, umat Islam tidak ada, menengok orang bertakbir sampai 2 km panjang. Hebat Pekanbaru tuh Ustaz. Waktu malam Idul Fitri kami tengok bertakbir dari mulai pasar pagi Arengka sampai ke arah Sukakarya. Itu bukan takbir, itu macet. Ya lalu bisa dibedakannya mana yang grup takbir, mana yang grup macet. Anak-anak muda, jangan kotori malam Idul Fitri dengan maksiat. Idul Fitri itu artinya balik ke fitrah, bukan balik ke fitri. Ya masih membonceng si fitri. Terus tanya, malam apa kok kembali ke fitri Bu ya? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sore orang asyik menengok hilal, hanya pun sore itu mau nyervis motor malam. Mana pengaruh Ramadan itu? Ramadan ini bukan bulan menumpuk amal. Ramadan ini bulan membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Selama bulan puasa mana ada yang bonceng-bonceng? Ditulisnya, makin banyak aja kok. Sampai sahur gitu. Ambo jam ompek beko bangke ke airport. Kok tahu si ambo yang terakhir kok? Bukan sudah eko mati. Nah itu. Yang sobi ke Ustaz Al-Wizar, nanti yang bawa tausiah Masjid Al-Ukhuwah, tausiah terakhir. Sudah itu malam jam sampai yang bawa ke airport, ambo ndak pergi ke Jawa Timur. Jadi sampai mana cerita tadi? Awak jagolah malam takbir itu. Apa buktinya puasa kita ini berhasil? Ringan tangan berbagi. Menengok fakir miskin tak makan, tidak diterima tarawih kita itu. La yabitu syab'anan laisa bil mu'min. Tidak diakui sebagai orang beriman. Maka yang diundang bulan puasa itu bukan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzi amanu. Apa tanda beriman? Tak sampai hati menengok orang tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu nafsi, seperti sayang pada diri sendiri. Jangan sampai ada tetangga awak tak makan, jangan sampai adonan tak berbaju baru, jangan sampai adonan susah. Sebab apa? Tetangga awak tu berapa orang? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mesti awak cek mana nak makan, mana nak makan, mana nak makan. Kalau beli baju raya boleh 3. Anak kita kan 2. Kenapa boleh 3? Ada anak yatim di belakang, nan beli baju, nan membeli bapak, nan mengantar baju tu ibu. Jangan bapak mengantar. Dia kau maknya cantik berkelahi belak gara-gara itu. Ini penting. Nampaknya sepele, remeh-temeh, tapi ini adalah pelajaran Islam mengajarkan tidak hanya hablum minallah, tarawih, witir, iktikaf, Lailatul Qadar,
tapi juga ada kepedulian bersama sosial. Maka orang yang tidak membayar zakat fitrah mengawang-awang, menggantung puasanya. Apa maksud? Apa hikmah? Apa filosofinya? Bahwa seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Bapak ibu yang sudah membayar zakat fitrah berartinya membayar zakat fitrah waktul jawaz. Bapak ibu sudah bayar zakat fitrah? Bagi yang belum bayar zakat fitrah, kalau besok nampak anak bulan, besok malam membayar sampai khotib naik mimbar. Siapa nan idui bernyawa di atas muka bumi dari mulai azan maghrib sampai khotib naik mimbar wajib membayar zakat fitrah. Jadi siapa nan tidak ingin membayar zakat fitrah, meninggallah habis asar besok sore. Kalau memang besok nampak anak bulan, jadi tinggal menunggu besok nampak, lalu kemudian bayarkan zakat fitrah. Ambo ini jadi konflik masalah kini, sebab pusat mengumumkan 2,7, provinsi menyebut 2,5. Ambo dapat WA 25 apa 27? 25 apa 27? Kata Ambo tak pusing, sebab Ambo dari dulu 3 kilo. Dari mana Ustaz dapat 3 kilo? Sebab zakat fitrah itu satu sok sampai mud. Satu mud itu 7 on setengah, 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 3 kilo. Andai pakai 2,5 berarti yang wajib 2,5, yang setengah kilo sedekah. Andai pakai 2,7 berarti yang wajib 2,7, yang 3 on terhitung sebagai sedekah. Awak jangan hitung-hitung sama Allah, nanti Allah hitung-hitung pula sama awak, dikasihnya napas awak setengah. Judul lagunya setengah napasku pergi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak ibu yang sudah bayar zakat fitrah, alhamdulillah. Ambo dari 2008 balik dari Maroko, pertama Ramadan Pekanbaru 2008. Inilah 2023. 3 boleh tahun. 5 boleh tahun, 5 boleh kali Ramadan. Tidak pernah bayar zakat fitrah pakai duit. Ambo membayar zakat fitrah pakai beras. Ambo bawa di beras, ambo masukkan seplastik 3 kilo, ambo bayarkan zakat fitrah untuk anak, untuk keluarga, eko zakat fitrah. Tapi ambo tidak menyalahkan yang pakai duit. Mungkin inyo orangnya tidak mau ribet beli beras masuk payah pakai duit, nyo pakai mazhab Hanafi. Potang ambo baca dalam kitab Al-Bayan lima Yushghilul Azhan Syekh Ali Jum'ah beberapa hari yang lalu, dimuat lagi di Facebook beliau bahwa menurut mazhab Hanafi membayar pakai uang. Kini di Mesir kalau pakai uang 30 pon. Di Indonesia kalau diuangkan tak tahu berapa. Kenapa? Karena kata beliau kalau dibayarkan gandum, orang tetap menjual gandum untuk dapat duit. Kenapa zaman dulu pakai makanan pokok? Sebab dulu transaksinya barter. Jadi kalau nyo punya gandum, nyo punya beras, beras bisa ganti ikan, beras bisa ganti kain. Tapi kalau kini berasnya terlalu banyak, tidak bisa ditukar pakai makanan, tak bisa diganti sebab tidak pakai barter. Ini terserah hikmah yang luar biasa. Tapi ambo tetap pakai beras. Tapi ambo tidak mengajak mewajibkan jamaah, tapi tetap ikut kaedah-kaedah mazhab supaya jangan sampai mencampur adukan, supaya selamat ibadah awal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takbir sudah, zakat fitrahnya sudah, makna idul fitrinya sudah, lalu kemudian Nabi naik ke atas mimbar. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Rabu naik ke atas mimbar, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. 5 hari sebelum meninggalnya naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zuhran. Siapa yang pundaknya pernah konai cambuk ambo, ambo mencambuk kudo, lalu ujung cambuk konai ke pundaknya, sakit badannya, falyastaqid minhu, ini pundak ambo, silakan balas. Sahabat diam sudah. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya sakit, tersinggung, kata-kataku kasar, pernah menyinggung perasaannya, ada irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Sahabat diam. Yang ketiga, siapa nan fitinya pernah ambo pinjam, kata Nabi, kok enggak sahabat? Kata sahabat, innalaka alayya salasa darahim, engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Duit ameh namanya dinar, duit perak namanya dirham, tidak ada duit kertas belakangan oleh Presiden Amerika. Lalu kemudian kata Nabi kepada Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, anak Abbas sepupu Nabi, idfa ya Fadl, tolong bayarkan Fadl. Apa makna hadis ini? Nabi minta maaf. Jadi kadang ada orang, saya tak mau minta maaf. Apa itu Idul Fitri minta maaf? Tunjukkan dalilnya.
dalilnya ada, wahang bonga. Nabi minta maaf. Apa yang kita maaf? Yang ada dalam Quran itu kan memaafkan. Coba baca ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'inda al-muttaqin wa 'inda lil-muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-'ayz wal kaazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Memaafkan. Iya, memang ada memaafkan. Tapi ada juga minta maaf. Bapak Ibu, selama ambo tausiah di Masjid Al-Ukhuwah, banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan ambo? Lah, ambo lah selesai. Tinggal Bapak Ibu lagi belum selesai. Saya Pak Ustadz balik kampung. Habis balik kampung tak bisa datang ke rumah satu-satu. Gimana caranya Pak Ustadz? Undang orang tuh ke rumah. Apa acaranya? Coffee morning. Minum kopi, tidak usah kasih gula. Kopi open house. Habis itu minta maaf. Bapak Ibu, saya tak bisa datang satu-satu. Setelah ini maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Dek uang telah konyang saudaranya. Mau. Allah selesai. Banyak orang menunggu momen. Nantilah minta maaf. Idul Fitri Buya. Idul Fitri lah datang tak juga minta maaf. Bisa awak minta maaf di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Maafkanlah salah hamba pada Ustaz Maghfirah ya Allah. Tak bisa. Minta maafnya ke orang langsung. Masalahnya mau memaafkan indah itu bukan urusan awak. Ambo datang ke rumahnya Buya. Ambo pencet bel 2 kali. Kalau anjing ember. Itu bukan urusan awak. Yang penting awak minta maaf. Kalau masalah uang, utang piutang balikkan. Masalah barang balikkan. Masalah hati maafkan. Nah inilah, maka disebut dia dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rasulullah, yo, seandainya ambo bersua malam Lailatul Qadar, apalah doanya malam itu? Hadis riwayat Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tiap malam awak baca itu malam bulan Ramadan. Engkau cinta kepada maaf, engkau suka kepada maaf, engkau maha pemaaf, maafkanlah aku. Maaf itu dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fu. Apa artinya? Kaki menginjak pasir. Ketika kaki menginjak pasir, lalu ada bekas tapak kaki awak di atas pasir. Datang angin kencang mengembus pasir sehingga tak ada bekas itu lagi. Begitu tapak kaki tadi hilang bekasnya karena hembusan angin, itulah makna afu, maaf. Maaf artinya sampai tak berbekas sama sekali. Itulah makna maaf. Kalau masih berbekas bukan maaf. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemaaf insyaallah. Sesuai dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz Somad itu ceramah aja itu maaf, tapi dia berat juga memaafkan orang lain. Memang ada orang yang mesti dikasih pelajaran. Nah dia kurang ajar. Tadi pagi ada orang mau WA, Ustaz, ada orang mau minta maaf sama Ustaz. Dia datang ke rumah atau gimana Pak Ustaz? Aku balas singkat, nanti bersua di padang mahsyar. Ada orang aku yang sombong, maka dia mesti dikasih pelajaran. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Coba kalau tidak nanti, tapi jangan dijadikan dalil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling hebat adalah namanya Abu Sufyan. Siapa namanya? Abu Sufyan. Waktu Nabi giginya patah berdarah perang Uhud, datang Abu Sufyan itu menginjak-injak jenazah sahabat, naik kuda berwarna hitam. Aina Muhammad, aina Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Bini Abu Sufyan itu namanya Hindun. Mohon maaf kalau kebetulan ibu ada namanya Hindun itu mengupah satu laki-laki namanya Wahsy untuk menyobek jantung Hamzah. Wahsy nanti kalau Hamzah dapat orang bunuh, sobekkan jantungnya, dibelah, dikunyahnya jantung Hamzah. Tahun ketiga Hijrah, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, 5 tahun sesudah itu. Peristiwa kau terjadi tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, 5 tahun sesudah itu Nabi datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Datang Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, datang Hindun. Tidak dibalik deh Nabi. Hindun kau dulu bersumpah, aku tidak akan masuk Islam, kata Hindun. Tiba-tiba waktu Nabi datang, bersyahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Ditanya dia, uang ingat.
Dulu aku tidak nyampe masuk Islam, kini kau masuk Islam. Kata Imran, aku tidak masuk Islam. Islam itu masuk ke hati aku. Memanglah pandai. Abu Sufyan. Datanglah panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah. Dicabutnya pedang. Kata Sa'ad bin Ubadah, dulu kalian memotong telinga Hamzah, menggunting hidung Hamzah, menyobek jantung Hamzah, mengunyah jantung Hamzah. Kami pun akan mengunyah jantung kalian. Nabi memanggil Sa'ad. Ta'al Sa'ad. Komai Sa'ad. Sini sebentar Sa'ad. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Maka Abu Sufyan jadi mu'allab. Dikasih Nabi Abu Sufyan jatah zakat 100 ekor onta. Padahal Nabi membawa 10.000 pasukan. 100 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta kali 100 ekor sama dengan, memang kalau pikiran awak tekonang kolak di rumah payah dihitung memang. Kalau 1 ekor onta 50 juta, Nabi mengasih Abu Sufyan 100 ekor onta. Berapakah zakat yang dibagi Nabi ke Abu Sufyan? 5 miliar. 5 miliar. Selesai kanopi awak. Atau konang juga kanopi. Begitulah Nabi. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tidak diganggu. Abu Sufyan dimaafkan. Bininya yang mengunyah jantung Hamzah dimaafkan. Lalu mana Wahsy? Wahsy yang menyobek jantung Hamzah, menggunting hidung Hamzah, memotong telinga Hamzah, dicucuknya pakai benang, dijadikannya rantai. Mana Wahsy? Wahsy lari ke Taif. Taif 100 kilo dari kota Makkah. Lari Wahsy tunggang langgang ditangkap. Sesudah Nabi balik ke Madinah, datang Wahsy balik ke Makkah. Ditengoknya tidak ada uang makanan dibunuh Nabi. Kalian ini duit lagi. Ya amat ini suang ketakutan. Datang Wahsy mengajar, dikejarnya Nabi ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah dijumpainya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anta Wahsy? Kata Nabi, engkau Wahsy? Iya. Nabi pukul dadonya supaya dapat hidayah, masuk Islam. Tapi sesudah itu kata Nabi, arib wajhaka anni, palingkan wajahmu dari. Sebab kalau Nabi mau nengok mukanya, tekonanginnya pada Hamzah paman. Sedih. Tapi Nabi tidak ada mau balik. Masuk Islam Wahsy. Tapi Wahsy tiap hari dihantui tangan. Tangan Niko yang sudah memotong telinga Hamzah. Tangan Niko yang menggunting hidung Hamzah. Tangan Niko yang sudah menyobek jantung Hamzah. Tangan Niko bergelimang dosa. Bagaimana cara membersihkannya? Maka pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, muncul Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Disitulah Wahsy membersihkan tangannya. Diambilnya pedang, dipancungnya kepala Musailamah. Tangan Iko dulu yang pernah membunuh orang terbaik Hamzah. Tangan Iko juga lah yang sudah membunuh orang terjahat Nabi palsu. Maka preman-preman, pembunuh-pembunuh, penjahat-penjahat yang tangan kalian bergelimang dosa, carilah Nabi palsu, pancung kepalanya. Tapi kalau kalian tertangkap, jangan bawa ceramah Iko. Pasti ditangkap. Jadi jangan. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau zaman jahiliyah dulu kalian panglima perang, setelah masuk Islam kalian tetap jadi panglima perang. Begitu Khalid bin Walid yang menyerang Nabi waktu perang Uhud. Khalid bin Walid menjadi panglima perang setelah masuk Islam. Wahsy yang pembunuh sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam tetap juga begitu. Ini kadang banyak waktu sebelum hijrah, sebelum taubat preman. Setelah taubat, cium. Pas ditanya, kamu masih preman? Oh, saya mau mati aja kok. Nggak bisa begitu. Sebelum hijrah pakai motor, setelah hijrah tetap motor, tapi berubah jaketnya. Bikers semua. Born to ride to Jannah. Pokoknya kredit belum mau bayar.